Menjadi korban bully, siapa sangka pria ini adalah seorang pembunuh berantai. Pada akhir tahun 1970-an, Pee Gaskin dianggap sebagai pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Carolina Selatan. Dengan tinggi hanya 5 kaki dan berat 130 pon, tampaknya sulit dipercaya bahwa dia berhasil membunuh dengan kejam setidaknya 15 pria, wanita, dan anak-anak. Tetapi para penyelidik menemukan bahwa tindakan Gaskin ini sebenarnya didorong oleh kebencian yang sangat kuat yang dia simpan, terutama untuk wanita muda sejak usia dini. Mereka percaya bahwa kebencian ini berasal dari masa kecilnya, di mana ayah tirinya sering kali memukuli sementara ibunya berpura-pura tidak tahu. Meskipun kejahatannya saat remaja tidak terlalu parah, dia dengan cepat merampok dan menyerang anak-anak, secara sembarangan memukul korban dan bahkan memperkosa balita. Pada akhirnya dia ditangkap hampir 1 dekade kemudian. Bahkan di penjara dengan keamanan maksimum tidak dapat mengendalikan kehausannya akan darah. Karena hanya beberapa jam sebelum eksekusi, Gaskin berhasil membunuh seorang narapidana dengan bahan peledak. Bagaimana kisah selengkapnya? Check it out. Welcome back besti-bestiku. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong besti-besti. Matur thank you ya. Donald Henry Gaskin dilahirkan pada 13 Maret 1933 di Florence County, Carolina Selatan. Masa kecilnya dapat dikatakan sangat tidak menyenangkan. Ibunya adalah seorang wanita yang acuh tak acuh dan tidak memperhatikan anaknya. Ketika dia baru berusia 1 tahun, dia secara tidak sengaja menelan minyak tanah yang menyebabkan dia mengalami kejang-kejang selama bertahun-tahun kemudian. Gaskin juga tidak pernah mengenal ayah biologisnya dan dia selalu menderita secara fisik oleh serangkaian pacar ibunya. Faktanya, Gaskin sangat diabaikan sebagai seorang anak sehingga pertama kali dia mengetahui nama aslinya adalah di pengadilan setelah dia melakukan pelecehan dan penyerangan saat remaja. Pee adalah julukan yang dia dapatkan karena tubuhnya yang kecil. Dia juga menjadi korban intimidasi sehingga dia harus meninggalkan sekolah ketika dia baru berusia 11 tahun. Pada usia 13 tahun, Gaskin sudah mulai melakukan eksperimen pembunuhan pertamanya. Ketika mencuri sebuah rumah, seorang gadis muda yang tinggal di sana menemukan sedang mencuri. Gaskin memukul kepala gadis itu dengan kapak dan meninggalkannya hingga gadis itu dalam keadaan sekarat. Namun dia selamat dan dengan mudah mengidentifikasi Gaskin. Sebagai akibatnya, Gaskin dinyatakan bersalah atas serangan dan percobaan pembunuhan sebelum dikirim ke sekolah reformasi pada tanggal 18 Juli 1946, di mana dia diharapkan tetap tinggal sampai dia berusia 18 tahun. Selama masa penahanan itu, sekali lagi dia menjadi korban intimidasi. Dia diketahui dilecehkan oleh 20 anak laki-laki dan bahkan setuju untuk melayani secara seksual pemimpin asrama dengan imbalan perlindungan. Dalam periode yang penuh tantangan itu, Gaskin berulang kali berusaha kabur dari sekolah rehabilitas. Dari upayanya, ia hanya sukses sekali. Selama pelarian ini, ia menikah dengan seorang gadis yang berusia 13 tahun dan kemudian menyerahkan diri kepada pihak berwenang untuk menjalani hukumannya. Dia dibebaskan pada hari ulang tahunnya yang ke-18. Setelah menyelesaikan masa tahanannya, Gaskin diketahui mendapatkan pekerjaan di pertanian tembakau lokal, di mana ia dengan cepat mengembangkan skema mencuri hasil panen dan menjualnya secara diam-diam. Dia bahkan membakar gudang orang lain dengan bayaran sehingga mereka dapat mengumpulkan asuransi. Semua berjalan mulus bagi Gaskin, sampai kemudian seorang gadis remaja mengejek tindakan Gaskin tersebut. Gaskin yang terlihat tersinggung rupanya tanpa berpikir 2 kali, langsung membunuh gadis itu dengan memukul kepalanya menggunakan palu. Sebagai akibatnya, ia dikirimkan ke penjara negara bagian Carolina Selatan, di mana ia dilaporkan menjadi korban eksploitasi seksual oleh seorang pemimpin geng. Namun tampaknya reputasinya di penjara mulai meningkat dan dia ditakuti setelah dia membunuh seorang narapidana dengan cara memotong lehernya. Karena tindakan itu, dia dihukum karena pembunuhan dan pada akhirnya harus menghabiskan 6 bulan di sel isolasi. Dia menghabiskan 20 tahun berikutnya masuk dan keluar dari penjara, melarikan diri berulang kali hanya dan ditangkap kembali.
Dalam masa keluar masuk penjara ini, Gaskin sudah mulai melakukan aksi pembunuhan paling keji. Setelah dibebaskan dari penjara pada September 1969 karena pelecehan, dia nampaknya tidak belajar dari pengalaman untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pada awal tahun 1970, Gaskin diketahui memberikan tumpangan kepada seorang wanita. Gaskin saat itu mengusulkan agar mereka melakukan hubungan sebagai imbalan atas tumpangan yang Gaskin berikan. Namun sang wanita justru mengolok-oloknya. Kejadian itu menyebabkan Gaskin memukulinya hingga tak sadarkan diri. Dia kemudian melakukan sodomi terhadapnya, di mana dia menyadari betapa dia menikmati penyiksaan tersebut. Gaskin kemudian akan membuat korbannya tetap hidup selama berhari-hari sebelum dia menenggelamkan yang pertama ini ke dalam rawa. Pada bulan November 1970, Gaskin melakukan pelecehan dan pembunuhan terhadap keponakannya yang berusia 15 tahun, Janice Kirby, dan temannya Patricia Alsobrook. Meskipun orang-orang mulai menghilang, butuh waktu bertahun-tahun bagi polisi untuk mencurigai Gaskin. Bahkan sampai tahun 1973, Gaskin pada dasarnya dianggap sebagai warga yang terhormat di Carolina Selatan yang aneh namun tidak berbahaya. Menurut pengakuan pribadinya pada tahun 1975, Gaskin telah membunuh lebih dari 80 orang yang dia temui di sepanjang jalan raya Carolina Selatan. Dia bahkan melecehkan seorang balita berusia 2 tahun setelah menenggelamkan ibunya yang sedang mengandung. Semua tindakan kejahatannya ini tidak pernah terendus oleh polisi, sampai Kim Gaskin yang berusia 13 tahun menghilang pada tahun itu. Penegak hukum pertama kali mencium kehadiran Gaskin. Sebelum menghilang, Kim Gaskin sudah memberitahu orang-orang di sekitar kota bahwa dia memiliki hubungan dengan Pee Wee Gaskin. Gaskin sempat berjanji akan membawa Kim berlibur ke luar negeri. Tentu saja itu hanyalah janji palsu karena sebenarnya Kim malah disiksa, ditawan, dan dilecehkan. Gaskin akhirnya ditangkap ketika sekutunya, seorang mantan narapidana bernama Walter Neely yang membantu dia menyembunyikan mayat, dilaporkan ke polisi oleh Neely dan membawa polisi ke tempat mayat 8 korban Gaskin. Pada tanggal 26 April 1976, Donald Pee Wee Gaskin akhirnya ditangkap. Dalam penahanannya, Gaskin kemudian mengakui pembunuhan yang terkait dengan serangkaian mayat tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan mengklaim bahwa dia telah melakukan hingga 90 pembunuhan. Dia menjelaskan bahwa beberapa di antara adalah orang yang ia temui secara acak, sementara yang lain adalah pembunuhan yang dibayar. Otoritas tidak dapat membuktikan klaim ini dan dipercaya bahwa Gaskin hanya mencoba untuk membanggakan diri. Tetapi putrinya Shirley Gaskin tetap yakin bahwa ayahnya mengatakan yang sebenarnya. Dituduh dengan 8 dakwaan pembunuhan, Gaskin dinyatakan tetap bersalah atas dakwaan pertama pada 24 Mei 1976. Dan pada akhirnya Gaskin dijatuhi hukuman mati. Gaskin sempat menikmati penundaan hukuman singkat pada November 1976 ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan hukuman mati. Meskipun hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1978, Gaskin pada saat itu tetap ditakdirkan untuk menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi. Dalam masa penahanannya ini, dia menerima tawaran untuk membunuh seorang tahanan, di mana dia menunaikan tugasnya itu dengan sempurna. Rudolf Tyner dipenjara karena membunuh pasangan lansia. Putra pasangan itu juga ingin melihatnya mati, menyewa Gaskin untuk membunuh Tyner. Tyner kerap ditahan di sel isolasi yang tentu membuat semuanya cukup sulit pada awalnya. Gaskin pertama mencoba meracuninya terlebih dahulu, tetapi Tyner kembali memuntahkan makanannya. Dalam sebuah aksi penyeludupan yang entah bagaimana, Gaskin ternyata berhasil mendapatkan sebuah bahan peledak dan berhasil meledakkan seluruh sel Rudolf Tyner dalam sebuah pembunuhan yang berlebihan dan kejam. Dengan menggunakan mayat Tyner yang sudah hancur berkeping-keping sebagai bukti, pengadilan akhirnya menghadapkan Gaskin ke meja hijau sekali lagi dan menjatuhkan hukuman mati atas pembunuhan sejawatnya. Pada tanggal 6 September 1991, dia dihukum mati dengan menggunakan kursi listrik.
Pada akhirnya, tidak ada bukti yang menguatkan 90 pembunuhan yang dia akui. Hal tersebut tidak pernah dicatat dalam catatan kriminal Donald P. Gaskin. Meskipun begitu, banyak orang percaya bahwa kemungkinan masih ada puluhan korban yang terperangkap dan membusuk di rawa-rawa Carolina Selatan. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, besti-besti. Matur thank you banget. Bye-bye.